Pak Cari membayangkan ikan yang besar berada di bawah bebatuan yang besar. Kemudian Pak Cari mengambil pancing tersebut menuju batu yang besar. Ia memancing di situ. Tidak lama kemudian Pak Cari merasa pancingnya mendapat ikan yang besar. Setelah ditarik sedikit demi sedikit, ikan tersebut nampak agak besar, sebesar paha, lumayan, kira-kira ada 1 kilo bobotnya. Setelah diangkat ikannya, kemudian rasa bahagia yang begitu luar biasa Pak Cari sambil berteriak, "Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri para pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami. Saya doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, keberkahan rezeki, Allahumma amin. Kali ini ada satu cerita misteri yang dialami Bang Cari, menemukan ikan yang bisa berkedip dan melambaikan siripnya selayaknya bagaikan seseorang yang melambeh-lambehkan tangannya. Pak Cari asal dari desa Botolambat, Pedukuhan Patran, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang kayu. Saking sibuknya, Pak Cari bekerja dari pagi hingga siang, bahkan kadang sampai jam 12 malam. Tubuhnya merasa letih, lesu, agak kesakitan. Sehingga pada saat itu Pak Cari besok harinya memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah ia istirahat 1 hari penuh, malamnya Pak Cari duduk di pos ronda, berkumpul dengan warga-warga setempat. Di situ masih asik nonton televisi sambil bercanda gurau. Ada salah satu tetangga Pak Cari ngomong, "Tumben Pak Cari, kamu bisa nongkrong di sini. Nanti kayunan tidak jadi loh." Wah, kalau ngurusin kerjaan tidak ada habisnya. Wah, pikiran pusing, tubuh pun agak meriang. Jadi malam ini saya memutuskan istirahat. Bisa kalau saya istirahatkan
bisa ngumpul bareng sambil ngopi ya, kata Pak Cari. Ya di situ duduk sambil menonton televisi, kemudian timbul dalam benak pikir Pak Cari. Ia tanya pada temannya yang bernama Mas Andi, "Mas, besok punya acara enggak, Mas?" "Besok kosong nih, enggak ada acara. Kebetulan besok itu kan hari Minggu ya. Gimana kalau kita besok cari ikan seraya untuk hiburan? Di mana mau cari ikannya? Mau nyedot atau mau ngobat?" kata Andi. "Kita pakai pancing aja." "Oke, enggak apa-apa. Yang penting ada makanannya," kata Pak Andi. "Tenang aja, nanti makan, rokok, minum sepuasnya saya tanggung," kata Pak Cari. "Nah, ngomong-ngomong ini kita mau mancing di mana?" Nah, ini kemarin itu saya dapat kabar dari warga Lawangaji di sungai, pertemuan antara sungai Kalimbuh dengan sungai Keramat itu katanya banyak ikannya di sana. "Oh, yang dekat dalam jalan tol itu ya?" "Iya bener, katanya ikannya banyak. Kemarin aja ada yang mancing di situ dapat ikan banyak. Gimana kalau kita mancing di sana?" "Oke, enggak apa-apa. Kira-kira kita mau berangkat jam berapa?" kata Mas Andi. "Besok kita berangkat aja ya, sore-sorenan itu ya, setelah zuhur jam 2-an. "Oke, enggak apa-apa, Pak." Waktu pun berjalan begitu cepat, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Kemudian Pak Cari berpamitan dengan warga-warga yang masih asik menonton televisi. "Monggo Pak, aku pulang dulu ya Pak, kok waktunya udah malam, mau istirahat dulu." Oke, enggak apa-apa Pak Cari." Pak Cari pulang tidur. Pagi harinya Pak Cari melakukan aktivitas seperti biasa sebagai buruh tukang kayu. Setelah mendengar kumandang azan zuhur, Pak Cari bergegas pulang, dikarenakan ia punya janji pada seorang teman dekatnya yang bernama Mas Andi dengan niatan mau memancing ikan di sungai Lawangaji. Setelah ia melakukan sholat zuhur selesai, sambil menunggu Mas Andi datang. Tak lama kemudian jam 2 Mas Andi datang ke rumah Pak Cari. "Pak Cari, katanya mau cari ikan sekarang." "Oh ya, siap. Saya tak ambil motor ya, sama pancingnya." "Oke, enggak apa-apa." Ditunggu sekitar 1/4 jam. Setelah selesai semua persiapan, kemudian Pak Cari menancap gas menuju ke desa Lawangaji. Setelah ia sampai di desa Lawangaji, tepat di bawah jembatan terdapat sungai yang dinamakan Sungai Embuh. Sungai tersebut kelihatan biasa-biasa saja, namun menyimpan banyak misteri, cerita-cerita mistis. Setelah ia sampai di situ, tepat di berdekatan dengan jalan tol, ia mempersiapkan segala atribut mancingnya. Setelah ia mancing di situ, tidak lama kemudian si Andi mendapat satu ikan, dan Pak Cari memancing tidak kunjung jumpa menemukan ikan, sehingga Pak Cari ini hilang kesabarannya. Ia duduk sambil mengambil sebatang rokok untuk menghilangkan rasa stres yang ada pada pikirannya, santai sambil menikmati rokok.
tanpa terasa pikiran pun mulai timbul imajinasi yang enggak. Pak Cari membayangkan ikan yang besar berada di bawah bebatuan yang besar. Kemudian Pak Cari mengambil pancing tersebut menuju batu yang besar. Ia memancing di situ. Tidak lama kemudian Pak Cari merasa pancingnya mendapat ikan yang besar. Setelah ditarik sedikit demi sedikit, ikan tersebut nampak agak besar, sebesar paha, lumayan, kira-kira ada 1 kilo bobotnya. Setelah diangkat ikannya, kemudian rasa bahagia yang begitu luar biasa Pak Cari sambil berteriak, "Hore, aku dapat ikan!" Si Andi kaget. Wah, hebat banget, ikannya besar ya. Nah, kelihatannya nih 1 ikan aja udah cukup. Terus ikan tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Pak Cari ngomong sama Mas Andi, "Ayo Mas Andi, kita pulang aja. Waktunya udah agak sore nih, sebentar lagi maghrib." "Oke, yuk pulang." Sewaktu dia membawa ikan, ia tak memandang ikan tersebut, tak melihat mata ikan tersebut. Dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, disambut sang istri. "Pak, kok dapat ikan berapa Kak, Pak?" "Ini dapat ikan 1 besar tapi Dek, yang satunya ada belutnya ini." "Oh ya Pak, anak kita dari tadi itu panas Pak." "Nah, kenapa Pak?" "Padahal tadi siang itu main dengan teman-temannya tidak apa-apa, tapi ini kok panas Pak." "Wah, paling teman biasa, sakit biasa, tidak apa-apa. Ini ikannya saya mandi dulu ya." Karena sang ibu, istri Pak Cari ini sibuk mengurusi anaknya yang masih demam panas, sehingga ia tidak begitu mengurusin ikan yang diperoleh oleh Pak Cari. Setelah Pak Cari mandi terus melakukan sholat maghrib, saking lelahnya ia tertidur. Setelah ia tidur, ia bermimpi bertemu sosok makhluk aneh, seseorang wanita cantik, wajahnya nampak cemberut, agak marah. Namun sosok wanita tersebut tidak berbicara apapun, hanya menunjukkan bahwa di dalam keranjangnya terdapat wajah sang anak Pak Cari yang masih terikat, terus ditaruh di dalam keranjang. Keranjangnya itu seperti keranjang yang dibawa Pak Cari, dan anak tersebut di bagian bibirnya tersangkut pancing, sehingga Pak Cari ini dalam mimpi menangis melihat anaknya dipancing. Ia menangis. Dia terbangun lalu ia duduk sambil berangan-angan, tadi itu mimpi beneran atau enggak ya? Masa saya itu kan mancing ikan, kenapa dalam mimpiku kok yang saya masukkan anak saya sendiri ya? Wah, terus ia teringat, oh tadi ibu ngomong katanya anak saya panas. Coba saya mau nengok. Setelah ditengok, anaknya itu menggigil panas banget, panas. Kemudian ia langsung bergegas lari ke belakang mencari keranjang yang berisi ikan tersebut. Saking takutnya, ikan tersebut langsung dibawa lari naik motor menuju tempat pemancingan. Setelah ia dibawa ke situ, sambil berjalan ia punya firasat, ini ikan tidak benar nih.
ini kan pasti nggak benar. Karena kok mimpi saya agak aneh banget, masa anak saya yang saya masukkan ke dalam keranjang. Setelah itu dia lari menuju ke sungai Mbuh tersebut. Setelah ia sampai di situ, penuh dengan rasa berat hati, hasil tangkapannya berupa ikan, ia lepas. Sambil membawa senter, ikan tersebut ketika mau dilepas ke air, matanya berkedip-kedip, sulit dinalar akal. Padahal yang namanya ikan kalau sudah dimasukkan ke keranjang terus tidak terdapat air, kebanyakan mati. Akan tetapi ikan tersebut tidak meninggal. Bahkan ikan tersebut berkedip-kedip seakan-akan ia ingin menyampaikan sesuatu. Dan siripnya itu melambai-lambaikan tangan. Tidak lama kemudian terdengarlah suara wanita ngomong gini, "Terima kasih Pak, kamu udah mau melepas saya. Semoga anak Bapak tidak sakit. Bapak pulang nanti anak Bapak udah sehat," katanya gitu. Dia pun agak bingung, suara itu dari mana ya, kok tidak ada wujudnya. Sambil memandang ikan tersebut semakin berkedip-kedip bagaikan manusia. Setelah ia ditaruh ke dalam air, ikan tersebut berenang seakan-akan penuh dengan bahagia. Pak Cari tidak lama kemudian secepat mungkin ia naik ke atas, lari karena rasa takutnya tak karuan. Napas pun berdetak kencang, takutnya nanti ada apa-apa dengan dirinya. Kemudian ia menancap gas menuju arah pulang. Setelah sampai di rumah, sang ibu bertanya, "Bapak ini dari mana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Anak kita itu dari tadi sakit loh, masa nggak kasihan?" kata sang ibu. Ya, Pak Cari tidak mau bercerita tentang pengalamannya. Dia langsung bergegas menuju ke kamar sang anak tercinta. Setelah ia melihat di situ, dia memegang bagian badannya. Ternyata anak Pak Cari udah sehat, tidak panas lagi. Ia memanggil sang ibu, Bu, sini Bu. Anak kita udah tidak sakit nih Bu. Coba dipegang. Oh iya, udah sembuh ya Mas. Ya. Kemudian Pak Cari bercerita dengan istrinya, "Gini Bu, tadi itu pas waktu saya mancing Bu, nangkap ikan besar. Setelah saya melakukan sholat, saking lelahnya saya terlelap tidur. Saya bermimpi bertemu seorang wanita yang cantik. Ia ngomong gini, 'Kamu ini tak karuan, lepaskan ikan yang kau tangkap.' Kemudian ia menunjukkan keranjang yang saya bawa. Setelah saya lihat, di situ terdapat wajah anak saya. Saking takutnya saya bangun dan ikan tersebut saya bawa ke sungai, saya lepas. Yang sangat anehnya Pak, Bu, ikan tersebut berkedip-kedip matanya dan siripnya melambai-lambaikan seperti halnya orang yang melambaikan tangan dengan mengucapkan dadah gitu. Oh ya, gitu ya Pak. Alhamdulillah anak kita masih diberi selamat. Coba kalau tadi ikan itu sudah saya potong-potong, entah bagaimana anak kita Pak," kata sang ibu. Ya. Cukup sekian cerita ini, semoga menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kita hidup tidak sendirian, bahwa kita hidup di alam dunia terdapat makhluk-makhluk Allah selain manusia. Semoga kita semua diberi keselamatan dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.